4, 3, 2, 1. Undaris Podcast. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Undaris Podcast. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu pendidik atau guru di SD Negeri Susuan 01. Nah, beliau adalah Bu Ati Setiori. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, Bu Ati ini adalah salah satu guru kelas yang mengampu kelas 3A atau kelas rendah di SD Negeri Susuan 01. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu, kami mengundang Ibu untuk sedikit mengajak Ibu ngobrol atau berbincang sedikit mengenai problematika pembelajaran tematik yang dilaksanakan di SD Negeri Susuan 01. Mungkin di awal untuk membuka pertanyaan kita pada pagi hari ini, kita pengen kenal dulu Ibu ini namanya siapa, terus berasal dari mana, dan sudah berapa lama sih Bu mengajar di SD Negeri Susuan 01 ini? Terima kasih ya Mas. Agak seret. Semoga nanti dari jawaban saya bisa membantu semuanya, Mas dan Mbak atas jawaban saya, dan nantinya dapat bermanfaat bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ati Setiori. Saya ada di sini sudah cukup lama, per 1 Februari 2008. Jadi sudah cukup lama, kurang lebih hampir 14 tahun di sini. Memang diawali tadinya bukan sebagai guru kelas. Di sini saya dulu sebagai tata usaha, kemudian membantu dalam bidang pendidikan dan membantu guru-guru yang lain, membantu guru kelas, membantu kepala sekolah, dan ya pada akhirnya saya mengaku di salah satu kelas, walaupun pertamanya dulu saya mengajar di kelas 2, kemudian sekarang di kelas 3. Ada lagi yang lain? Untuk tempat tinggal Ibu? Saya tinggal di Budak Payung, tidak jauh dari sini, kurang lebihnya hanya 1 kilo saja. Cukup panjang ya perjalanan Ibu dari yang memang bisa dikatakan mulai dari nol hingga saat ini bisa menjadi salah satu pendidik di SD Negeri Susuan 01 yang merupakan salah satu SD unggul ya di wilayah Ungaran Timur. SD Inting. Ya, malah termasuk salah satu SD inti. Iya, di Gugus Ahmad Yani. Nah, jadi ini Bu, kita hari ini akan ngobrol sedikit tentang problematika pembelajaran tematik yang terjadi di SD Susuan 01 ini. Mungkin sebelum ke situ kami sedikit tanya, berarti ketika sekolah ini menerapkan pembelajaran tematik, berarti kurikulumnya pun juga sudah merupakan kurikulum 2013 ini. Menurut Ibu atau pendapat Ibu mengenai pembelajaran tematik itu seperti apa sih Bu? Ketika diterapkan di kelas Ibu, berarti di kelas ini pembelajaran tematik itu seperti apa sih? Ini saya cerita dari awal. Iya. Kalau dulu ya, pertama kali saya mengajar itu kan masih pakai KTSP. KTSP itu kan per mapel, jadi kita lebih enak lagi. Tapi sekarang setelah tahun 2014 itu kan kita menggunakan K13, yaitu dengan pendidikan secara tematik. Pertama memang agak bingung juga karena kita harus mengkolaborasikan beberapa mata pelajaran, di mana beberapa mata pelajaran itu diajarkan kepada siswa dalam satu waktu tanpa membedakan itu mapel apa. Jadi memang sedikit bingung. Tetapi setelah beberapa lama dan kemudian kita juga beberapa kali mengikuti pelatihan baik dari dinas pendidikan maupun dari instansi di atas SD ya, dari Korwil sendiri juga mengadakan beberapa kali pelatihan. Akhirnya sedikit banyak kita sudah bisa menggunakan secara tematik. Untuk secara tematik ini mungkin ada beberapa yang agak kesulitan dalam mengkolaborasikan. Jadi memang kita harus pandai-pandai dalam mencari situasi atau menempatkan suasana yang ada untuk mengkolaborasikan dengan tema yang ada dalam pelajaran tersebut. Perlu dicontohkan apa enggak? Misalnya nanti sambil jalan kita ngobrol dulu. Nah, Iya. Dari yang sebelumnya kurikulum KTSP ya Bu, KTSP terus beralih ke kurikulum 2013 yang pendidikannya itu tematik. Menurut Ibu yang
perlu dipersiapkan apa sih dulu waktu peralihan dari kurikulum KTSP menjadi tematik, persiapan yang bisa dikatakan dipersiapkan Bapak Ibu di sini seperti apa? Persiapannya sebenarnya hampir sama, mempersiapkan diri aja. Berarti mau nggak mau memang kita harus mengikuti. Iya, sebenarnya sama materi maupun bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengajar itu sama. Cuma kalau dulu itu KTSP misalnya kita matematika yang kita persiapkan hanya matematika saja, bahasa Indonesia hanya bahasa Indonesia saja. Tetapi kalau ini kan kita harus semuanya jadi satu. Apa yang ada di waktu itu kita mau mengajarkan tema tentang apa, materinya apa. Jadi semua mapel yang ada akan kita ajarkan saat itu harus ada semua dan kita bisa mengkolaborasikan gitu aja. Nah, selain yang mau tidak mau memang kita harus mengikuti program sih Bu, adakah sih Bu kendala yang memang harus ekstra tenaga untuk persiapan itu? Ada nggak kendala khusus yang harus nih beda betul dari yang sebelumnya kita beralih ke tema? Ada nggak kendala yang kendalanya itu kemungkinan di dalam pembuatan RPP ya. Ya, kalau RPP-nya dulu dengan sekarang itu kan berbeda. Kalau dulu mungkin RPP-nya tiap tahun kan harus sama-sama. Karena ini sudah ada perubahan, jadi kita harus merubah RPP-nya lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mengikuti tiap tahun, jadi ya lebih enak aja karena tinggal kita melanjut saja. Mungkin hanya ada sedikit perbaikan dari yang pertama kita memang mengajarkan mungkin ada kekurangan dari kekurangan yang kemarin kita pelajari. Insya Allah di kedepannya kita sudah ada perbaikan lagi, lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Lalu ini Bu, di pembelajaran tematik berarti kan kita ada tema-tema yang harus ditempuh ya untuk pembelajarannya. Ya. Kira-kira dalam menentukan tema tersebut gimana ya caranya? Apakah Kalau menentukan tema, ya maaf saja ya Mas ya, karena kita kan sudah dapat program dari pemerintah ya, jadi bukunya sudah ada, jadi kita tinggal melanjutkan saja. Yang menentukan tema siapa ya, berarti ya pemerintah mungkin ya, karena kita kan hanya mengikuti saja, tinggal yang membedakan itu kita tema dapat seperti ini, kemudian pengembangan kita sendiri saja menyesuaikan dengan lingkungannya. berarti disesuaikan, mungkin memang sudah dipersiapkan dari pihak pemerintah atau Kemendikbud untuk pendidik tinggal Pengembangannya saja, pengembangannya mungkin antara satu daerah dengan daerah yang lain mungkin berbeda. Misalnya untuk tema apa ya yang sedikit berbeda itu misalnya dalam hal pertama misalnya dalam mata pencaharian yang kelihatannya jelas ya, mungkin karena kita di sini di daerah pegunungan itu kan jadi kita menyesuaikan dengan materi lingkungannya seperti itu. Beda lagi dengan mereka yang tinggal di dekat pantai ya, berarti mereka bisa mencontohkan dengan materi yang mata pencahariannya di dekat pantai, hanya itu saja, intinya tetap sama. Lalu ini Bu, ketika pembelajaran tematik terpadu ini berlangsung, tentunya kan setiap pendidik memiliki metode ya dalam mengajarnya. Mungkin bisa dicontohkan Bu salah satu metode pembelajaran tematik yang pernah Ibu lakukan selama mengajar di kelas Bu? Kalau metodenya sebenarnya hampir sama, cuma yang membedakan itu kan karena situasi ya. Sekarang situasinya itu kan karena kita di masa pandemi dan kita harus ada batasan bagaimana kita harus menyikapi dengan situasi yang ada social distancing. Kalau dulu kita misalnya bisa menerapkan metode diskusi, tapi kalau sekarang kita menggunakan diskusi, pertama memang kita harus social distancing, nggak bisa. Kemudian waktunya, karena kita waktunya juga dibatasi, tidak selama dulu. Kalau dulu memang waktunya lebih lama ya, 1 minggu itu kan sekitar 37 jam. Kalau sekarang itu kan 1 hari tatap muka itu kan hanya 35 kali 4 jam. Itu tidak mencukupi untuk materi yang membutuhkan materi menggunakan metode yang cukup menyita waktu. Jadi sebagian besar untuk saat ini metode yang digunakan itu yang fokusnya tetap ceramah, kemudian latihan-latihan, kemudian kita bisa mencontoh sama metode contoh dengan yang ada di lingkungan. Lalu untuk mungkin yang tidak langsung itu mengenai sumber belajar seperti mungkin yang
kita di kampus juga sering dapat pertanyaan sebenarnya untuk materi ini sumber belajarnya dari mana, untuk pembelajaran ini sumbernya dari mana. Selama ini Ibu yang pembelajaran tematik ini Ibu sering menggunakan sumber belajar dari mana? Sumber belajarnya pasti dari buku ya, sampai buku, kemudian kita bisa mencari narasumber sekarang itu biasanya bisa jadi dengan teman sejawat. Mungkin kalau kita kurang mampu di dalam satu bidang, mungkin bisa minta tolong dengan teman yang lain. Kemudian kita juga bisa mencari dari kebanyakan ke browsing sekarang. Jadi kan dengan dimudahkan dengan adanya internet, jadi kalau kita harus mendatangkan siswa ke suatu tempat, kalau dulu kan ada karya wisata ya Mas, kalau sekarang kan nggak bisa. Jadi kita cukup mengajak siswa untuk melihat dari internet aja. Kita bisa lihat barang-barang kita tampilkan melalui layar proyektor. Selain itu kita juga menggunakan materi dari lingkungan. Apa yang ada di lingkungan bisa disampaikan ke siswa. Biasanya kita mengajak siswa itu untuk melihat lingkungan sekitar, kemudian menerapkannya sama tidak dengan yang ada di buku biasanya itu materinya. Ini Bu, lalu kita juga sebenarnya ingin tahu atau bisa mengenai pengaturan atau manajemen kelasnya. Mungkin selama ini Ibu menerapkan pembelajaran tematik di sekolah ini, di kelas rendah khususnya, mungkin ada nggak sih Bu cara-cara khusus yang mungkin khas yang dimiliki Ibu dalam manajemen atau pengaturan kelas itu sendiri? Secara khusus sebenarnya mungkin enggak ya, kelihatannya semua sama saja. Cuma mungkin yang sedikit membedakan bisa jadi sama atau enggak, tapi kurang tahu ya Mas. Tapi kurang lebihnya seperti ini. Kalau misalnya itu masalah dalam latihan, pemberian latihan, setiap anak itu di kelas itu kan berbeda-beda kemampuannya. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar, bahkan ada yang sangat kurang sekali. Ketika diberi satu latihan, misalnya 10 soal, si anak si A itu selesai hanya 5 menit selesai, sedangkan si B sama si C itu kan berbeda. Jadi antara anak si A, si B, si C mungkin mereka akan mendapatkan soal yang berbeda jumlahnya. Mungkin si A selesai, kemudian beri soal lagi, ada 20, mungkin baru si B selesai, baru si C. Jadi bisa jadi si A itu mendapat 30 soal, si B mendapat 20 soal, si A mungkin 10, kadang-kadang malah hanya 5 soal saja. Jadi mungkin entah sama apa enggak, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk dalam menyampaikan ke siswa, sebisa mungkin tidak marah. Jadi sering memberikan apa ya, supaya anak tuh nggak terlalu tegang. Kemudian mereka merasa itu belajar itu seperti dengan temannya sendiri, jadi sering guyonan. Kadang-kadang memang ya ngobrol sambil guyonan, bandingnya sama teman-teman gitu, kayak teman-temannya sendiri sama anak-anak biasa gitu. Lalu bagaimana itu aktivitas yang dilakukan siswa Ibu ketika pembelajaran tadi itu berlangsung? Jadi ketika treatment atau pembelajaran khusus yang Ibu sajikan ke anak-anak tadi, kira-kira aktivitas anak-anak itu gimana? Apakah siswa jadi lebih aktif, kreatif, ataupun menyenangkan dalam pembelajaran itu? Aktif, kreatif, menyenangkan ya. Kalau menyenangkan, insya Allah mereka senang. Lihat gurunya mungkin udah senang ya. Jadi saya memang sampaikan kalau sekarang, karena sekarang di masa pandemi terlalu memang dominan wawancara yang kita gunakan. Jadi ketika guru menerangkan, saya mengharap memang anak-anak memang fokus dengan yang saya sampaikan. Tidak boleh menulis, tidak boleh bermain. Jadi kita sebagai guru fokus ke anak-anak. Ketika kita sedang menerangkan pun, ketika melihat ada anak yang semisalnya sedang malah bermain, jadi kita langsung menegurnya. Kemudian sambil seperti itu misalnya kita bisa menyelipkan yang lain. Kita masih menerangkan matematika atau bahasa Indonesia, di sela-sela itu apabila ada siswa yang kurang sesuai dengan penerapan pembelajaran, misalnya bisa kita selipkan di situ pembelajaran PPKN ya. Misalnya kita sampaikan kalau mau memotong pembicaraan di tengah itu memang tidak sopan, tidak sesuai dengan pengamalan sila keberapa. Nah seperti itu. Jadi diharapkan dengan seperti itu anak tetap fokus, tapi mereka juga harapannya tetap bisa senang. Kemudian
Mungkin di situ kita tampilkan juga ada gambar-gambar supaya mereka tidak bosan. Kemudian bisa menggunakan alat-alat peraga. Jadi mereka tidak terlalu fokus dengan omongan yang mungkin agak sedikit membosankan kalau mereka terlalu sering mendengarkan omongan saja. Jadi banyak-banyak menggunakan peraga. Kadang-kadang kalau bisa jadi peraga, kalau tidak membawa, kita bisa melihat peraga dari luar. Mereka bisa melihat, coba lihat keluar supaya anak tidak bosan. Jadi intinya bagaimana menerapkan anak itu belajar aktif kreatif, tidak membosankan, itu aja. Jadi tidak terlalu monoton. Sering kita benar-benar bisa mencari celah mana siswa yang suka dengan pembelajaran seperti apa. Selama ini ya insya Allah mereka bisa mengikuti. Berarti kompak ya satu kelasnya itu Iya. Biasanya kompak kelas. Cuma memang ada hampir setiap tahun tuh pasti ada anak satu atau dua, memang itu nggak tahu, memang itu memang jadi apa ya, jadi endemnya atau gimana tuh ya. Jadi mesti ada satu atau dua anak itu, si anak-anak mesti ada itu ya. Bagaimana membuat anak itu supaya bisa mengikuti teman-temannya, gitu aja. Jadi kita memang harus sering fokus pada anak yang agak berbeda tersebut memang. Ini Bu, sedikit menarik dari yang disampaikan Ibu tadi bahwa lama-kelamaan anak yang bisa dikatakan sedikit lambat bisa lama-kelamaan berbalut menjadi dengan anak-anak yang mengikuti atau mengikuti. Nah, dengan itu ini Bu, kami ingin tahu sedikit ini pembelajaran tematik tentunya kan dituntut untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu saintifik Bu, yang harus sesuai dengan lingkungannya, harus nyata, ada, sehingga anak itu langsung bisa merasakan apa yang disampaikan atau diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, mungkin ini problematika mengenai pendekatan saintifik yang terjadi di kelas Ibu, kira-kira gambarnya seperti apa Ibu? Problematika dalam Ibu menangani anak-anaknya dalam pembelajaran Ibu, sehingga pendekatan saintifik itu juga bisa diterapkan dalam pembelajaran tematik di kelas Ibu. Kalau pembelajaran yang saya terapkan itu pertama sebisa mungkin itu pertama memang siswa itu harus menarik terhadap pembelajaran tersebut. Dia tertarik, bagaimana kita membuat siswa itu tertarik pada pembelajaran kita. Jadi pertama kita memberikan suatu teka-teki misalnya, atau mungkin kita punya gambar, kita perlihatkan ke siswa ada gambar seperti ini, mesti kan dia melihat gambar apa, kemudian penasaran, kemudian bisa menerapkan lingkungan. Coba lihat di lingkungan itu seperti kan dengan kondisi seperti ini, terus bagaimana mereka akan menebak-nebak, atau mungkin bahkan bisa menyuruh beberapa siswa, mereka beberapa siswa melihat keluar untuk melihat situasi lingkungan, kemudian menceritakannya ke depan. Dengan seperti itu mereka pasti akan penasaran, atau mungkin akan menambahkan ada sedikit debat dengan temannya. Kalau dengan temannya itu kan biasanya untuk mengeluarkan pendapat itu sedikit mau ya, lebih berani kepada temannya, berani menyanggah. Beda dengan guru, ketika guru yang menerangkan itu kan akan membuat situasi lebih aktif. Kemudian bisa juga kita memberikan beberapa potongan video. Dari video tersebut mereka kan akan tertarik dengan cerita tersebut, tapi walaupun sebelumnya berupa video itu sebelumnya kita berikan dulu tujuannya untuk apa, yang harus kita cari apa di situ. Jadi mereka akan mencari, kalau bisa mereka bisa menceritakan kembali isi video tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga kadang-kadang menerapkan kayak apa ya, bukannya menakut-nakuti sih enggak, tapi memberikan pemahaman kepada siswa apa ya, ini sih yang sering saya sampaikan ke mereka, apa yang mereka lakukan hari ini itu akan berdampak pada yang akan datang. Nah itu biasanya ketika saya memberikan materi yang berhubungan dengan lingkungan, dampak-dampaknya, kemudian mereka kan ketika memberikan dampak ini loh, ketika kalian akan melakukan seperti ini, yang akan datang itu akan terjadi seperti ini. Jadi saya memberikan satu hal yang
itu benar-benar seperti menakutkan bagi siswa, seperti menakutkan. Loh, seandainya itu terjadi seperti ini mereka pasti kan sedikit berpikir ya, berpikir agak takut gini-gini kan seperti ini. Nah setelah mereka seperti itu kemudian baru saya sampaikan lagi, kita tidak seperti ini apabila, nah itu kan baru seperti itu membuat siswa itu pokoknya tertarik dengan cerita. Bisa jadi seperti itu. Sebenarnya ya beberapa macam cara, tergantung temanya, materi, kemudian tergantung juga lingkungan. Ya menyesuaikan dengan lingkungannya gitu lah. Bisa dikatakan itu merupakan kesepakatan itu antara ibu dengan siswanya. Bisa jadi kesepakatan, tapi bisa juga bukan kesepakatan, tapi trik dari gurunya ya. Kalau melihat siswanya kok seperti ini, kita harus melakukan seperti apa. Jadi kok anaknya rame, misalnya paling gampang lah, kalau anak rame kita marah, kemudian kita ikut teriak-teriak, pasti akan lebih rame. Kalau biasanya kalau mereka rame saya diam malahan, jadi diam saya liatin aja. Berarti mereka itu ketika melihat gurunya, guru diam gitu lagi, dan mereka malah justru ikut diam. Otomatis malah. Iya, justru mereka ikut diam. Mereka bertanya, mereka ngapain aja, didiamkan aja, saya diamkan benar. Oh guru ini marah, diam aja, terus mereka justru malah akan diam. Jadi peka ya siswa. Iya, kalau buka duduk diam gini aja, melihatnya gini, mereka sudah akan melihat sendiri. Jadi situasinya justru kayak kebalikannya gitu. Biasanya seperti itu. Sama seperti itu dari awal sampai sekarang, kok siswanya ternyata ketika saya diam mereka justru malah diam. Gitu. Mungkin seperti itu yang dimaksud. Iya. Selanjutnya Bu, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik, menurut Ibu, apakah siswa sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran? Anaknya tetap aktif, Iya. jadi insya Allah aktif. Memang ada beberapa ya, kita memang berlakukan beberapa anak itu memang tersendiri. Tapi kan di situ kan ada ya Bu, 1, 2, 3 Iya. yang ada yang pendiam, Iya. terus pasti kan yang aktif ya itu aja. Mungkin pendapat Ibu bagaimana biar itu siswanya biar bisa bisa ngomong atau mengajukan pendapatnya gitu. Memang kita butuh perhatian pada anak yang seperti itu. Jadi kita sering melakukan pendekatan, sering didekati, kemudian disemangati juga. Seringlah kita memantau dia. Jadi memang ada beberapa kadang saya pernah ada sekarang malahan itu siswa itu sebenarnya dia bisa ketika ditanya secara langsung bisa menjawab, dan dia cukup pintar, bukan pintar tapi cukup di atas rata-rata. Tapi ketika mengerjakan dia itu paling terakhir sendiri. Nah siswa seperti itu justru memang sering didekati, sering kita awasi. Jadi memang kita semangati lah anaknya itu. Dan kemudian sering kita memberikan pengarahan-pengarahan, tujuan kamu tuh sebenarnya apa, kamu tuh bisa mau jadi apa, kalau kamu seperti, jadi memberikan kayak ujangan lah ya. Iya, tapi yang tidak membosankan. Kalau hanya ujangan kayak orang tua biasanya kan mereka malah bosan, nggak mau ya. Jadi sedikit yang kita terapkan dalam misalnya contoh dengan yang mereka suka sekarang tuh apa, tuh misalnya kartun apa, kita menyesuaikan seperti itu. Kita sih. Selanjutnya, apakah perubahan setelah menggunakan pembelajaran ini dilaksanakan? Dampaknya dari Insya Allah anaknya tuh memang ada perkembangan ya. Kalau memang dari awal kita kan bisa melihat ya Mas, dari awal anaknya seperti ini kita belum bisa menerapkan, tapi setelah kita menggunakan teori-teori metode yang ada, yang saya tahu itu yang ada perubahan, perkembangan ada. Insya Allah mereka lebih baik lagi, memang ada. Selanjutnya, upaya Ibu untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mata pembelajaran di kelasnya Ibu seperti yang dilakukan Untuk meningkatkan kemampuannya. Iya, meningkatkan kemampuannya. Kemampuannya itu memang banyak latihan, terutama kalau di kelas 3 itu memang dari kelas 2 itu kan mereka satu membacanya juga belum cukup lancar, kemudian menulisnya juga belum cukup lancar. Jadi sering-sering untuk menulis itu lebih sering, kemudian untuk membaca tiap pagi itu literasi juga harus sering.
Nah, jadi kalau misalnya itu membaca, itu bisa membaca bersama-sama satu kelas bisa. Tapi saya sedikit penasaran Bu, di kelas Ibu ini termasuk kategori kelas gemuk atau untuk jumlah siswa itu? Menurut kata SPM, Jumlah menurut siswa? SPM, sudah SPM ada 28 siswa pas SPM. Jadi untuk siswa yang jumlahnya bisa dikatakan banyak ya Bu, satu kelas 28, terus dengan berbagai macam latar belakang yang siswa, Standar nah, modul itu, ya. tentunya perlu ya pendekatan-pendekatan yang memang ada sih Bu, ada nggak sih Bu satu atau dua siswa yang memang harus sangat intens bisa dikatakan Ada, tiap tahun tuh ada siswa seperti itu. Ya itu memang butuh khusus. Tapi yang tahun ini memang butuh perhatian khusus, tapi tidak terlalu parah Mas. Kalau yang lebih parah lagi tahun-tahun sebelumnya juga ada. Tapi memang kalau seperti itu saya sudah menerapkan dengan berbagai cara pun masih tetap susah ya, ada yang tetap nggak bisa. Soalnya juga anak seperti itu memang seharusnya bukan di sekolah formal yang pada umumnya lebih baik mereka di sekolah inklusi gitu. Jadi walaupun kita terapkan dengan berbagai macam teori yang kita punya, kalau sudah memang mereka harusnya di inklusi ya kita angkat tangan. Tapi sejauh ini saya tertangani ya Bu ya, walaupun sedikit berbeda dengan lain, pelan tapi pasti bisa sedikit Iya, gitu ya. iya bisa. Tetap ada perubahan Mas, walaupun itu anaknya anak inklusi, tapi harus kita telaten tiap hari, tetap ada peningkatan, tapi walaupun hanya sekian persen tetap ada perubahan. Terus kendala apa saja sih Bu ketika mengajar dengan pendekatan pembelajaran saintifik ini, kendalanya? Kendalanya itu kita kadang kekurangan alat peraga. Medianya ya Bu? Iya, medianya. Jadi medianya itu kan, misalnya kalau memang kita mencarikan media harus mencari peralatan dari membawa dari luar, atau kita mencari, terutama kalau kita mencari kayak narasumber susah. Kemudian untuk mencari untuk mengajak siswa itu bisa serasa melihat langsung ke tempat yang seperti di dalam teori yang dia bayangkan, itu kan kita membawa ke sana kan susah. Kita harus membawa, ya itu harusnya kan kita balik tempatnya yang kita bawa ke kelas lewat mana ya, kita harusnya biasanya pakai proyektor. Nah kesulitannya di situ. Kadang-kadang medianya yang tidak mencukupi, itu aja. Kadang harus bergantian dengan yang lain. Paling maksimal sekarang itu memang karena ada HP ya kita browsingnya lewat HP, jadi harus muter tiap kelas. Contohnya seperti ini, yang sering seperti itu. Biar anak itu bisa melihat langsung. Kadang penasaran, teori misalnya benda ini tuh kita menerangkan ini untuk gunanya untuk ini, manfaatnya seperti ini, tapi mereka hanya membayangkan kan nggak bisa ya. Bayangkan masih meraba-raba. Ketika dia melihat langsung, oh seperti ini, jadi kita perlihatkan langsung. Karena ya bisanya lewat HP itu kita browsingkan, lihat, kemudian dia muter lihat, diperlihatkan ke anak-anak seperti itu. Metode yang digunakan sebelum diterapkannya pendekatan pembelajaran saintifik Bu? Metodenya dulu hanya wawancara, seperti wawancara. Jadi kita hanya menyampaikan aja, hanya menerangkan, itu aja, membosankan gitu aja. Ceramah maaf, jadi ceramah saja. Kemudian ya paling kalau ada dialog hanya dialog saja itu. Tapi sekarang ya setelah dengan menggunakan beberapa teori itu ya lebih baik lagi lah. Baik Bu, selanjutnya apakah pendekatan pembelajaran ini saintifik ini cocok di kelas Ibu? Apakah Ibu sudah menerapkan penilaian untuk pembelajaran di kelas Ibu? Penilaian yang autentik. Insya Allah sudah, dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, insya Allah sudah ada semua. Terus gimana, mau ditanyakan apa lagi? Terangkan semuanya satu persatu. Iya. Dari KI 1, sosial spiritual itu kan hanya melihat sepintas ya, kita lihat anak-anaknya misalnya ketika berdoa bersama dia ikut berdoa atau enggak. Kalau KI 1 itu cenderung penilaiannya ke guru agamanya yang lebih tahu ya. Kemudian KI 2 nya itu kan ada beberapa penilaian seperti nilai sosial
nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian dia berani apa enggak maju ke depan misalnya seperti itu. Nah itu bisa kita lihat secara langsung. Kemudian misalnya anak ini kok tidak mengerjakan PR, walaupun itu kan nilainya nilai PR sendiri kita masukkan ke KI 3, tapi kalau misalnya dia tidak mengerjakan berarti kan dia tidak disiplin, itu bisa dimasukkan ke penilaian KI 2-nya. Kemudian ada juga dengan penilaian KI 2 yang lain, bisa kita lihat secara langsung tingkah laku siswa tersebut di kelas itu seperti apa setiap harinya, bisa kita lihat. Kemudian untuk KI 3-nya itu lebih jelas lagi karena di situ kan kelihatan kalau kita ulangan-ulangan, baik ulangan itu secara tertulis bisa, kemudian bisa secara lisan, kemudian ada portofolio, itu bisa kita masukkan ke KI 3-nya. Untuk KI 4-nya nilai keterampilan kita biasanya tergantung mapelnya juga, jadi kan beda-beda. Kalau KI 4 untuk nilai SPDP itu lebih kelihatan sekali karena di SPDP itu untuk tema KD-nya itu kan ada KD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 itu lebih mudah penerapannya ke keterampilannya. Jadi kan ada buktinya karena di situ ada teorinya dan siswa diberikan tugas untuk membuat seperti yang ada di teori tersebut, mempraktekannya. Jadi nilainya jelas ada 2 itu. Kemudian untuk nilai keterampilan bahasa Indonesia misalnya ya bisa jadi kita melihat keterampilan menulisnya, keterampilan membacanya seperti apa bisa. Kemudian untuk PPKN biasanya juga ada teori-teori, bukan teori, prakteknya tersendiri ada. Contohnya seperti itu misalnya. Ada lagi yang lain? Terus selanjutnya bagaimanakah langkah-langkah Ibu dalam menerapkan penilaian autentik ini? Untuk penilaian yang penilaian autentik yang KI 3 itu memang ada penerapannya. Pertama kan setelah kita terangkan, kemudian siswa diberi soal, hasil nilai tersebut kita masukkan dulu. Sebelum kita nilai jadi kita analisa dulu, masuk ke analisa apakah nilai yang didapat oleh siswa tersebut sudah tuntas atau belum. Apabila belum tuntas kita akan memberikan perbaikan, kemudian pengayaan. Jadi kalau sudah baru kita biasanya kalau sudah selesai baru kita masukkan ke daftar nilai. Jadi nilai akhir yang kita masukkan ke daftar nilai itu nilai yang sudah jadi nilai, jadi bukan nilai yang ada di bawah KKM. Kalau memang siswa tersebut sudah nilainya bagus ya langsung bisa kita masukkan sesuai nilainya tuntas sesuai KKM atau di atas KKM. Tapi kalau mereka nilainya belum sesuai dengan KKM, ada di bawah KKM, kita berikan pengayaan, kemudian remedi gitu. Dan supaya bisa terangkat paling tidak sesuai dengan KKM. Untuk misalnya belum jelas ya memang kita berikan setiap akhir di pembelajaran kita berikan refleksi. Terus kendala apa saja sih Bu dalam menerapkan penilaian autentik, kendalanya? Kendalanya siswanya sendiri ya mungkin ya. Kendala siswanya sendiri itu kalau penilaian itu kan pasti kita punya rubrik di penilaiannya seperti ini. Mungkin yang agak susah itu dalam penilaian misalnya kita punya kalau kita tidak punya rubrik itu kan nilainya ya misalnya kita contohkan langsung aja ya. Misalnya kita ambil nilai keterampilan menyanyi. Kita yang ambilkan di situ nilainya suaranya bagus apa tidak, kita masukkan nilainya dari suara, intonasi, kemudian nadanya itu nadanya sesuai apa tidak, liriknya sesuai apa tidak, kemudian kita ekspresinya. Dengan adanya rubrik seperti itu kita lebih memudahkan untuk membuat penilaian itu misalnya seperti itu. Kemudian untuk penilaian yang KI 3 itu memang susahnya ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin sama-sama nilainya itu sesuai KKM, tapi ada yang karena KKM asli nilainya anaknya pintar, memang ada yang keterlaluan.
Tapi kan dia anak yang kurang tadi sudah melalui penilaian beberapa kali. Jadi dia tidak hanya dapat nilai evaluasi, tapi juga ada pengayaan dan ada remedinya. Ya itu aja. Tapi akhir kita bagaimana caranya siswa bisa mampu dalam materi tersebut, ya kita sering berikan latihan-latihan gitu. Ini dalam melakukan penilaian itu Ibu, apakah Ibu itu misalnya dalam membuat rubrik ataupun menyusun penilaian untuk melakukan penilaian kepada siswa itu Ibu menganalisis seperti kompetensi dasar dulu ataupun indikator-indikatornya juga dulu? Iya. harus Iya, seperti itu. iya harus menyesuaikan itu, sesuaikan. Karena mungkin itu terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu juga. Iya. Mungkin di akhir Ibu ada sedikit pertanyaan yang mungkin bisa menjadikan nanti bisa jadi acuan kepada kita calon guru yang insya Allah. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan apa sih Bu yang pernah Ibu ikuti dalam kaitannya mempersiapkan pembelajaran tematik terpadu supaya pembelajaran yang Ibu laksanakan itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga pembelajaran tematik terpadu ini bisa mudah diterima dan dilaksanakan oleh siswa-siswi. Yang jelas itu pertama dulu ya Mas ya, ketika awal ada kurikulum baru kita diberi pelatihan, ada workshopnya, dan workshop itu tidak hanya sekali, itu beberapa kali workshop dan itu wajib bagi semua guru. Ya nggak beberapa kali lupa, kalau ada nanti sertifikatnya juga ada, kalau mau lihat boleh. Kemudian selain kita mengikuti workshop atau pelatihan yang sehubungan dengan kurikulum yang baru, itu juga ada pelatihan langsung dari pengawas. Biasanya ada dari pengawas yang datang ke sekolah. Apabila mereka mendapatkan ilmu yang baru, mereka akan datang ke sekolah memberikan pengarahan seperti ini, pokoknya memberikan pengarahan, memberikan materi yang baru. Kemudian mereka juga akan datang ke sekolah untuk memantau pembelajaran itu sampai di mana. Dan selain memantau pembelajaran sendiri, mereka juga akan melihat atau mengecek administrasi guru yang dibuat itu sampai di mana, seperti apa, sudah sesuai atau belum. Dengan adanya administrasi tersebut, kalau sudah lengkap, diharapkan pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut juga harus sudah sesuai. Kemudian selain itu, apabila kita kekurangan materi, kita bisa mencari materi dari, sekarang kan zamannya browsing ya Mas. Iya, dunia di genggaman kita kan tinggal browsing aja. Kemudian bisa juga dengan teman sejawat, tanya sama temannya, itu lebih sering lagi. Kalau seperti ini kita bagaimana, itu bisa tanya-tanya sama temannya, atau mungkin dengan tanya teman yang lebih senior, atau mungkin dengan kepala sekolah. Dan juga ada juga kita mengadakan supervisi dengan kepala sekolah, di mana kepala kelas itu akan selalu memantau bagaimana yang kendala yang dihadapi oleh guru-guru itu seperti apa, itu juga akan dipantau oleh kepala sekolah. Ini pernahkah Bu di intern atau internal sekolah itu mengadakan misalnya seperti in-house training yang misi itu dari rekan guru kepada teman-temannya, itu pernah nggak Bu diadakan? Ada, ya pernah. Dalam kegiatan apa itu? Lupa. Lupa. Apa ya kemarin tuh ada kok, tapi aku lupa ya. Ada kemarin. Berarti pernah ya biar dalam Pernah, selain iya. dapat mungkin memang materi atau pembelajaran baru dari pusat, dari intern sekolah pun juga mengembangkannya Ada, iya. sendiri sesuai dengan perkembangan di lingkungan sekolah. Iya, kadang-kadang kan juga ada perwakilan hanya satu atau beberapa guru yang diberi pelatihan, kemudian mereka yang menularkan ke teman-temannya gitu. Mungkin terakhir Ibu, harapan Ibu terkait pembelajaran tematik terpadu ke depannya, dan mungkin sedikit ini ya udah kita dengar bocoran dari pemerintah bahwa akan diberlakukan kurikulum terbaru yang merupakan kurikulum peralihan ya Bu ya dari masa pandemi itu. Mungkin harapan Ibu seperti apa Ibu terkait pembelajaran tematik terpadu ke depannya? Kurikulum peralihan, aku juga penasaran Mas. Kurikulum peralihan seperti apa?
Tapi harapannya semoga aja lebih baik dari yang K13 ini. Soalnya di K13 ini memang kita kadang susah mengkolaborasikan antara mapel satu dengan yang lain. Tematik itu memang agak menyusahkan guru. Jadi, dan untuk siswanya sendiri juga malah jadi agak bingung. Contohnya kalau dulu itu per mapel dengan KTSP itu kalau ketika materinya itu mapel matematika, siswa itu benar-benar memahami matematika dari matematika dasar sampai akhir mereka benar-benar hafal. Tapi kalau siswa sekarang matematik itu kan seperti hanya diselipkan di antara beberapa pelajaran materinya, kita menyelipkan sedikit. Jadi kadang-kadang siswa itu kurang benar-benar memahami pada satu mapel. Contohnya di kelas 3 itu belum hafal perkalian, siswa belum hafal perkalian. Kalau perkalian yang di bawah 5 aja mereka masih susah karena yaitu kelihatannya jamnya tuh kurang. Lebih kalau saya merasakan itu lebih enak yang KTSP. Siswa itu benar-benar memahami pada mapel tersebut. Ya memang kalau mengajarkannya ya enak yang tematik karena kita mengkolaborasikan sambil menyelam minum air, ngajar satu tapi semua materi sudah dapat, enaknya kan hanya itu. Tapi untuk siswa sendiri itu kurang memahami. Semoga aja nanti yang kurikulum peralihan itu lebih baik lagi, lebih baik dari KTSP, lebih baik dari K13. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sayang sekali sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan dari kami yang ingin disampaikan, tapi sayangnya waktu yang harus memisahkan kita pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ati Istiarini dan juga SD Negeri Suan 01 atas ilmu yang bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bu. Sama-sama, semoga bermanfaat ya Mas ya. Nah, demikian tadi sedikit perbincangan kita dengan Ibu Ati Istiarini, salah satu guru atau pendidik di SD Negeri Suan 01. Nantikan terus podcast atau obrolan menarik dari kami. Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan narasumber yang tentunya lebih luar biasa hebat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.